Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S124050 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Salo Oleo. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang stack, queues, dan dequeues. Nah, kita akan mulai dari membalik data menggunakan stack. Nah, stack itu sifatnya LIFO, last in, first out. Jadi siapa yang masuk terakhir itu akan keluar pertama. Nah, karena sifat inilah stack bisa digunakan untuk membalik urutan data. Nah, contoh penggunaannya itu mencetak baris file dalam urutan terbalik, membalik elemen dalam list, dan membalik urutan elemen dalam stack itu sendiri. Nah, ini contoh kodenya akan langsung kita praktekkan. Nah, ini contoh kodenya. Jadi pertama itu ada fungsi reverse file. Kita ulang. Pertama kita buat fungsi bernama reverse file yang mempunyai satu parameter, yaitu file name. Nah, di dalamnya ada stack. Kita buat stack kosong menggunakan kelas arrayStack yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita pakai codingan yang ini. Nah, kemudian kita lanjut di logika perulangan while-nya, output dot write as pop plus n. Nah, jadi kode ini tuh akan membuka file yang sama untuk ditulis. Dalam mode W akan menghapus isi lama. Nah, selama stack tidak kosong, ambil baris teratas menggunakan pop dan tulis ke file, lalu tambahkan new line. Kemudian tutup file setelah selesai menulis. Nah, ini kita akan menerapkan contoh eksekusinya. Jadi dia akan membuka file bernama initial.txt dengan mode write. Kemudian di dalamnya dia akan tulis I am going home. Nah, kemudian dia akan menulis lagi today is a holiday. Kemudian setelah ditulis, dia akan menutup filenya. Kemudian ini initial.txt. Ini artinya apa ya? Yang get ini. Print
reverse file initial.txt. Nah, kita coba jalankan. Ini harusnya gimana sih tulisnya? Nah, kita run ulang. Nah, ini. Nah, stack line-nya itu ada 2 karena ada 2 baris. Kemudian dia pop 3 stack empty false. Seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke mencocokkan kurung atau matching parenthesis. Nah, kita bisa menggunakan stack untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam sebuah ekspresi berpasangan dengan benar. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama itu scan dari kiri ke kanan. Kemudian jika menemukan kurung buka, push ke stack. Jika menemukan kurung tutup, pop dari stack lalu cocokkan dengan kurung buka yang bersesuaian. Nah, jika stack kosong saat menemukan kurung tutup, itu akan bernilai false. Jika pasangan tidak cocok, akan bernilai false. Nah, di akhir stack harus kosong, akan bernilai true. Nah, kompleksitas waktunya itu sama dengan ON karena setiap karakter diproses sekali. Nah, ini ada kode implementasinya. Akan langsung kita praktekkan. Kita hapus dulu codingan yang sebelumnya. Nah, pertama dibuat sebuah fungsi bernama isMatch dan ada satu parameter yaitu expression. Kemudian ada variabel lefty, dia mengecek apakah ada kurung buka seperti ini atau ini. Kemudian untuk right-nya dia mengecek apakah ada kurung tutup seperti ini, dan seperti ini. Nah, setelah itu dia membuat stack kosong. Masih menggunakan stack kosong. Ternyata masih menggunakan array stack. Jadi harusnya kode yang tadi masih ada di sini. Nah, mungkin kita hapus saja beberapa. Nah, ini kelas array stack, berarti kita hapus dari sini saja. Nah, kemudian kita buat
sebuah fungsi bernama isMatch, dan ada satu parameter yaitu expression. Nah, variabel ft itu akan mengecek apakah ada tanda kurung buka seperti ini. Kemudian untuk right dia akan mengecek apakah ada kurung tutup seperti ini. Nah, kita buat sebuah stack kosong, kemudian kita iterasi setiap karakter dalam ekspresi atau yang parameter XPR ini. Nah, inilah bagian pengecekannya. Jika di dalam XPR ada itu kurung buka, maka dia akan melakukan operasi push. Nah, kemudian jika di dalam C ada kurung tutup, maka dia akan buat percabangan di sini. Dia akan cek kalau misalkan dia kosong, maka akan false, di return nilai false. Nah, ambil posisi kurung tutup di right, bandingkan dengan posisi kurung buka yang dipop dari stack. Left index s pop. Nah, kemudian akan direturn nilai false. Return is empty. Oke, ini saatnya mengujinya. Misalkan XPR 1 sama dengan kurung siku, kemudian 5 tambah X kurang Y tambah Z, dan diakhiri dengan ini. Nah, kemudian dia print isMatch XPR 2 sama dengan kurung siku kurung biasa 5 tambah X dikurang Y tambah Z. Oke, kemudian dia print lagi apakah menggunakan fungsi isMatch yang berisi XPR 2 berarti seharusnya ini XPR 1 XPR 2. Oke, kita akan lihat hasilnya.
untuk yang XPR1 itu outputnya false. Kemudian untuk yang XPR2 itu outputnya true. Nah, sekarang kita lanjut ke mencocokkan tag dalam markup language atau HTML. Nah, prinsipnya sama seperti mencocokkan kurung, tapi kali ini kita mencocokkan tag HTML seperti body yang pembuka dan body yang penutup. Nah, aturannya tag buka itu tanpa slash, jadi kita push ke stack. Nah, tag penutup itu ada slashnya, jadi kita pop dari stack lalu bandingkan nama tag. Nah, jika nama tag tidak sama atau stack kosong, itu akan menghasilkan error. Nah, ini ada implementasinya. Nah, kita akan membuat fungsi baru yang akan mengecek apakah semua tag HTML dalam string raw itu cocok. Nah, kita hapus saja yang ini. Kita buat function bernama isMatch HTML. Nah, parameternya itu raw. Nah, di dalamnya kita buat stack kosong. Kemudian cari posisi karakter kurung apa ya namanya ini? Siku pertama dalam string raw find ini. Nah, kemudian buat perulangan di sini. Jika J selama masih ada tanda ini apa namanya? Lebih kecil dari, maka cari posisi, maka kita akan mencari posisi tanda yang ini, yang lawan dari ini, koma J plus 1. Kemudian jika K tidak ada, maka akan dicetak pesan kalau ini invalid tag, maksudnya tag yang tidak valid karena tidak ada penutupnya. Return false. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel tag yang mengambil isi di antara kurung siku pembuka ini dan kurung siku penutup ini. J tambah 1.2 K. Nah, jika ini maksudnya jika tag tidak diawali starts with, jika tag tidak diawali dengan tanda slash, nah maka akan di push tagnya.
Nah, namun selain itu, jika stacknya kosong, maka akan dicetak pesan stack is empty, nothing to match with. Kemudian akan dikembalikan nilai false. Nah, jika tagnya, if tag 1.2 tidak sama dengan sbox, maka print tag mismatch tag, kemudian return false. Nah, J sama dengan raw find koma K tambah 1 return S is empty. Nah, ini contoh eksekusinya. Contoh eksekusinya. Jadi kita buat dulu file HTML-nya. Kemudian untuk fungsi yang kita gunakan kita sesuaikan. Setelah itu kita Ctrl Alt N. ini harusnya seperti ini, kemudian ini. Nah, ini dia menemukan ada tag yang tidak punya pasangan, yaitu all. Harusnya bernilai true nggak sih? Oh, ini all itu di sini. Kita rerun. Nah, nilainya itu true. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai struktur data queue atau antrean yang merupakan sepupu dekat dari stack. Nah, tapi berbeda dengan stack yang menggunakan prinsip LIFO atau last in first out, queue mengadopsi prinsip dasar FIFO atau first in first out. Nah, sifat dari struktur data ini adalah elemen yang dapat dimasukkan kapan saja ke dalam antrean. Namun, elemen yang berbeda di dalam antrean paling lamalah yang akan menjadi komponen pertama yang dikeluarkan. Contoh paling nyata di kehidupan sehari-hari itu adalah barisan orang yang sedang mengantre untuk membeli tiket di wahana taman hiburan atau antrian panggilan telepon masuk yang sedang dialihkan oleh sistem ke pusat layanan pelanggan atau customer service center. Nah, kemudian
Secara formal, abstract data type atau ADT dari Q itu mendefinisikan sebuah koleksi yang menjaga objek agar tetap berada di dalam urutan linear. Nah, di sini akses dan penghapusan data dibatasi hanya boleh dilakukan pada elemen yang berada di posisi paling depan antrean. Sedangkan penambahan data baru dibatasi hanya boleh dilakukan pada posisi paling belakang antrean. Nah, aturan FIFO ini dipaksakan secara ketat pada seluruh rangkaian data. ADT-Q mendukung dua metode fundamental, yaitu Key and Q dalam kurung IE yang berfungsi untuk menambahkan elemen E ke ujung belakang antrean, dan Key DQ yang berfungsi untuk menghapus sekaligus mengembalikan elemen yang berada di ujung depan antrean. Nah, selain itu terdapat fungsi akses pelengkap seperti Q first untuk melihat data terdepan tanpa menghapusnya. Kemudian ada QSMT untuk mengecek kekosongan antrean, serta fungsi len Q untuk menghitung total elemen aktif di dalam antrean. Nah, untuk memahami bagaimana Q berinteraksi dengan data, nah halaman atau slide ini itu menyajikan simulasi rangkaian operasi pada sebuah objek Q yang awalnya kosong. Nah, ketika kita mengeksekusi fungsi QNQ5 diikuti dengan QNQ3, isi dari antrian kita saat ini direpresentasikan sebagai 5,3, di mana angka 5 berada di paling depan dan angka 3 berada di belakang. Nah, berdasarkan hukum FIFO, saat kita memanggil fungsi mutator QDQ, nah nilai yang dikeluarkan dan dikembalikan oleh sistem adalah angka 5, karena angka tersebut atau angka 5 inilah yang pertama kali masuk ke dalam antrean. Nah, sisa antrean kini berubah menjadi 3. Nah, melalui tabel pelacakan ini, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana posisi indeks depan atau first dan posisi indeks belakang atau last terus bergeser secara dinamis seiring dilakukannya operasi penambahan atau pengurangan data. Nah, mari kita bedah bagaimana strategi mengimplementasikan Q berbasis array di Python. Pendekatan pertama yang paling sederhana adalah dengan memanfaatkan metode bawaan dari object list Python. Kita bisa menggunakan fungsi append E untuk menyisipkan elemen baru ke ujung akhir list yang merepresentasikan proses NQ. Nah, sementara untuk proses DQ, kita bisa menggunakan fungsi pop 0 untuk menghapus elemen di indeks pertama list. Nah, meskipun cara ini tampak intuitif dan mudah ditulis, implementasi desain pertama ini tergolong sangat tidak efisien. Alasannya adalah setiap kali kita memanggil pop 0, Python secara internal dipaksa untuk menggeser seluruh sisa elemen ke dalam memori satu langkah ke arah kiri yang memakan waktu eksekusi linear, atau ini bacanya gimana ya? Nah, kemudian untuk menghindari penurunan performa akibat pergeseran elemen pada desain pertama yang tadi, kita bisa mencoba strategi alternatif kedua. Nah, pada pendekatan ini kita tetap menggunakan fungsi append E untuk menambah data, namun kita mengubah total bagaimana cara kerja fungsi DQ. Nah, dibandingkan menghapus dan menggeser data dengan pop 0, kita cukup mengganti elemen yang dikeluarkan tersebut menjadi referensi kosong atau non di dalam list. Nah, bersamaan dengan itu, kita membuat sebuah variabel internal bernama f untuk mencatat dan melacak posisi indeks elemen yang saat ini aktif berada di depan antrean. Nah, strategi kedua ini sukses memperbaiki performa kecepatan menjadi waktu konstan. Sisi negatifnya, pendekatan ini memicu masalah baru berupa kebutuhan ruang memori di mana jumlah total slot list akan terus membesar mengikuti total riwayat operasi NQ, bukan berdasarkan jumlah elemen aktif yang nyata.
Nah, desain kedua tersebut akan membawa dampak buruk yang sangat fatal apabila diterapkan pada aplikasi yang memiliki ukuran antrian moderat namun dijalankan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, contoh konkretnya itu adalah sistem daftar tunggu atau whitelist pelanggan pada sebuah restoran. Nah, jumlah pelanggan aktif yang mengantre dalam satu waktu bersamaan mungkin tidak akan pernah lebih dari 30 entry. Tapi dalam kurun waktu 1 hari atau 1 minggu penuh, total akumulasi pelanggan yang datang dan pergi bisa mencapai ribuan orang. Nah, kalau kita menggunakan desain kedua, memori komputer kita akan habis terbuang sia-sia hanya untuk menyimpan ribuan slot usang bernilai non yang posisinya sudah ditinggalkan oleh indeks penanda depan F. Nah, solusi pamungkas untuk mengatasi kendala pergeseran memori dan pembengkakan slot kosong adalah dengan menerapkan konsep circular array atau array melingkar. Nah, melalui metode ini kita membiarkan penanda ujung depan antrean bergeser ke arah kanan. Namun kita mengizinkan konten antrean untuk berputar kembali mengisi slot awal apabila sudah mencapai batas ujung dari array dasar tersebut. Nah, kita asumsikan array memiliki kapasitas tetap yang ukurannya lebih besar dari jumlah elemen aktif antrian. Nah, ketika elemen baru dimasukkan dan posisi antrian sudah berada di indeks terakhir, maka data berikutnya akan diarahkan secara melingkar untuk menempati indeks 0, lalu indeks 1, dan seterusnya. Nah, trik perputaran indeks ini dikontrol secara matematis menggunakan rumus modulus F sama dengan F tambah 1 modulus N. Penerapan circular array ini memberikan jaminan efisiensi ruang memori konstan tanpa mengorbankan kecepatan program. Nah, ketika kita menuangkan konsep circular array ini ke dalam bentuk struktur kelas pemrograman Python, kelas internal Q yang kita bangun wajib memelihara 3 buah variabel instance utama. Yang pertama itu adalah underscore data, yaitu sebuah variabel referensi yang menunjuk ke instance list dengan kapasitas penyimpanan yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua itu adalah underscore size, yakni sebuah nilai integer yang khusus mencatat jumlah elemen real yang saat ini tersimpan di dalam antrean aktif. Yang ketiga adalah underscore from, yakni indikator integer yang menyimpan informasi posisi indeks array tempat elemen terdepan berada. Nah, untuk melengkapi fungsionalitasnya, kita menyediakan fungsi akses atau accessor function seperti len is empty dan first, serta fungsi permutasi atau mutator function berupa enq dan deq. Nah, ini ada contohnya, jadi kita akan coding. Nah, untuk kodenya itu dimulai dari membuat kelas Q yang bernama array Q. Nah, kemudian kita tulis default capacity, default capacity sama dengan 5. Kemudian sama dengan default capacity sama dengan 5. Nah, kemudian kita buat konstrukturnya. Nah, jadi kelas array Q ini tidak punya parameter. Nah, untuk atributnya sendiri ada data yang nilainya, yang data ini adalah array dengan kapasitas awal 5. Nah, semua slot diisi dengan non. Kemudian ini itu artinya ini tanda bintang, non bintang
kemudian array q dot default capacity. Nah, kemudian di bawahnya ada atribut self dot, ini huruf kecil, self dot underscore size sama dengan 0. Nah, size ini adalah jumlah elemen saat ini, jadi masih kosong karena ini memang Q yang kosong. Kemudian ada self underscore front yang nilainya juga 0. Ini indeks elemen depan, awalnya 0 kan karena belum ada isinya. Oke, kemudian kita buat metode bernama len, kemudian self. Jadi dia tidak punya parameter juga untuk metode len ini. Dia akan mengembalikan nilai self size. Nah, kemudian kita buat metode lagi isEmpty untuk mengecek jika apakah elemen dalam Q itu ada atau kosong. Nah, jadi kita buat def isEmpty. Nah, dia juga tidak punya parameter. Dia hanya mengembalikan nilai self size. Dia hanya akan mengembalikan nilai true jika self size atau jumlah elemen array saat ini itu bernilai 0. Kemudian kita buat metode first. Nah, first ini sama, dia juga tidak punya parameter. Nah, untuk self sendiri untuk self, maksudnya untuk first sendiri, dia itu mengecek apakah Q-nya kosong dengan logika if ini. Jadi dia cek dulu, kalau misalkan isEmpty-nya bernilai true, maka akan akan ditampilkan pesan empty dengan isi pesannya itu Q is empty. Nah, tapi kalau misalkan array-nya tidak kosong, maka dia akan mengembalikan elemen di indeks front atau indeks yang di depan tanpa menghapusnya. Kemudian sepertinya itu saja untuk kodenya. Nah, ini error, kita lihat errornya. Empty is not defined. Empty, Q is empty. Nah, jadi kodenya ini error karena kita belum mendefinisikan kelas empty exception. Jadi harus didefinisikan dulu. Nah, lihat problemnya sudah tidak ada. Nah, jadi kita akan coba jalankan. Oh, untuk outputnya belum ada karena kita memang belum mencoba mengeksekusi ya. Jadi untuk outputnya itu masih kosong.
Nah, kalau begitu kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, yakni ini adalah lanjutannya. Ini adalah lanjutan coding yang ini. Jadi kita akan lanjutkan. Nah, kita lanjut pada bagian deque. Kita buat di sini metode deque. Deque deque. Nah, deque ini juga tidak memiliki parameter. Nah, dia akan mengecek apakah array-nya itu kosong. Nah, jika kosong, maka dia juga akan menampilkan pesan exception yang empty. Nah, dengan pesannya itu adalah sama seperti sebelumnya, Q is empty. Nah, kemudian tapi kalau misalkan array-nya ada isinya, nanti dia akan membuat variabel answer yang nilainya itu merupakan indeks depan dari array-nya. Kemudian self data. Nah, untuk self data indeks terdepan itu sama dengan known. Kemudian setelah itu self front sama dengan self front plus 1. Kemudian modulo len self data. Nah, kemudian untuk jumlah elemen saat ini itu kurang 1, dikurangi 1. Nah, kemudian dia akan mengembalikan nilai answer. Oke, sekarang untuk metode enqueue. Nah, kita buat metode enqueue. Nah, enqueue ini punya parameter 1, yaitu e. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan jika queue atau array-nya atau antriannya itu penuh. Maksudnya di sini kan self size, jumlah elemen itu sama dengan panjang dari array-nya atau panjang dari self data. Nah, maka akan dilakukan resize. Nah, resize-nya ini 2 kali panjang array saat ini. Jadi mendobelkan array size yang saat ini. Nah, kemudian fill ini fill sama dengan self front plus self size modulo len. Jadi kita menghitung posisi belakang melingkar. Self
data. Nah, kemudian setelah itu self data index field. Jadi kita simpan elemen di posisi tersebut. Kemudian self size sekarang dipluskan 1. Oke, sekarang kita buat metode resize karena sebelumnya yakni di baris ke-34 kita memanggil metode resize. Nah, resize ini butuh parameter capacity. Nah, all sama dengan self data. Kemudian self data sama dengan known dikali dengan kapasitinya. Kemudian walk sama dengan self front. Nah, di sini dilakukan perulangan for untuk setiap K di dalam range-nya self size. Nah, misalkan self size-nya 5, berarti akan dilakukan perulangan for sebanyak 0 sampai 4. Nah, self data berarti mulai dari indeks 0, indeks 1 sampai indeks 4. Kalau misalkan size-nya 5, itu akan dipanggil depannya gitu. Kemudian walk sama dengan 1 plus walk, kemudian dimodulo dengan len all. Nah, jadi kita menggunakan ukuran array lama sebagai modulus. Kemudian self front sama dengan 0. Oke, sekarang kita buat fungsi metode str untuk tampilannya. Jadi dia tidak membutuhkan parameter. Nah, return kemudian plus kemudian join str self data plus. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat lagi apakah ada kode selanjutnya. Oh, berarti hanya langsung ke samping. Nah, ini contoh pengeksekusiannya. Jadi dibuat array queue. Dia buat sebuah queue atau antrian menggunakan kelas array queue. Nah, ini queue besar. Array queue, kok ini salah ya? Array queue ini problemnya is not defined. Bukankah kita sudah buat? Oh, ini masalah indentasi. Nah, indentasinya itu harus di sini. Nah, kemudian queue ini di enqueue atau ditambahkan datanya. Nah, data yang ditambahkan ini 5. Kemudian di enqueue sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali lagi. Jadi kita alt shift sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nilainya kita ganti-ganti sesuai dengan contoh codingannya, yakni 7, kemudian 9, kemudian 2, kemudian 6, kemudian 4, kemudian 1, dan yang terakhir adalah 0. Nah, setelah itu akan
print atau akan dicetak Q saat ini. Ini kita bisa pakai F agar bisa langsung didefinisikan variabel yang ingin ditampilkan. Nah, kemudian kita print lagi, kita lihat panjang ininya, panjang Q atau antriannya, length, yakni dengan kita panggil fungsi len Q. Nah, setelah itu kita print lagi, apa ya ini? Mungkin ini maksudnya yang dihapus, remove last item. Oh, ini mungkin maksudnya menghapus item terakhir ya saat ini menggunakan metode dequeue. Nah, kemudian dia print lagi, dia menghapus item terakhir dengan dequeue lagi, kemudian akan di print Q atau antrian saat ini. Nah, setelah itu akan di print panjang array saat ini. Tentunya akan berbeda karena sudah di remove last itemnya sebanyak 2 kali. Nah, ini bisa dilihat dia tambahkan 426, nggak tahu ini kenapa kayak begini. Pokoknya Q length itu ada 8 sesuai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak tahu ya kenapa begini, intinya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin dia sesuaikan dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian dia menghapus elemen terakhir yakni 4, kemudian 2. Oke, mungkin ada yang salah dengan kode ini, kita akan coba perbaiki. Nah, untuk kesalahannya itu ada pada baris mana yang ada avail-nya itu. Nah, ini harusnya di sini menggunakan modulo. Kemudian ada pada baris ini kurang rapi sih, harusnya seperti ini. Nah, harusnya seperti ini agar lebih rapi. Kemudian untuk ini sebenarnya kalau dalam antrian yang pertama masukkan pertama keluar, jadi ini harusnya bukan remove last item, tapi harusnya itu remove front item. Nah, seperti ini harusnya. Nah, oke, kita coba running ulang atau rerun. Kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya sesuai dengan yang kita tambahkan 5, 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0, kemudian 0. Nah, untuk lengthnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kemudian yang di remove tentu saja yang front item yakni 5. Dan nah, setelah rimanya di remove kan berarti sisa 7, 9, 2, 6, 4, 1, 0. Nah, berarti front itemnya yang akan dihapus berikutnya adalah 7, karena 7 adalah front item saat ini setelah 5 di dequeue. Nah, kemudian setelah di print kembali Q saat ini itu seperti ini hasilnya. 7 sudah tidak ada, sudah 0 karena sudah
hapus atau di DQ. Nah, ini seharusnya kan sebelumnya 5, di sini 7. Tapi karena sudah dihapus, dia sekarang bernilai 0. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni adding, yakni menambahkan dan menghapus elemen. Nah, jadi selama proses manipulasi data, penentuan lokasi indeks untuk menyisipkan elemen baru itu dihitung secara sirkular atau melingkar berdasarkan kombinasi posisi depan dan ukuran antrean saat itu. Nah, sementara pada proses pengeluaran data atau dequeuing, nilai data pada indeks cell front itu akan diambil untuk dikembalikan ke pengguna. Nah, lalu indeks front tersebut langsung diperbarui ke posisi melingkar berikutnya di dalam antrean. Nah, tantangan muncul ketika jumlah elemen aktif antrean telah setara dengan kapasitas maksimum dari array internal tersebut. Nah, solusinya kapasitas penyimpanan list internal akan digandakan secara otomatis menjadi 2 kali lipat lebih besar. Nah, seluruh data dari list lama kemudian disalin ke dalam list baru. Nah, menariknya selama proses transfer data ini kita sengaja menata ulang susunan datanya agar rapi kembali, di mana posisi elemen terdepan antrean yakni front itu disejajarkan ulang tepat di indeks 0 pada array yang baru. Nah, kemudian ini adalah shrinking atau penyusutan dan penyusutan underlying array. Nah, desain implementasi queue yang tangguh itu tidak hanya mempertimbangkan aspek pembesaran kapasitas array, melainkan juga harus mampu menangani aspek penyusutan memori atau disebut shrinking. Nah, pendekatan yang ideal adalah dengan memangkas ukuran kapasitas array internal menjadi setengah dari ukuran saat itu. Nah, apabila jumlah elemen aktif yang tersimpan di dalamnya telah merosot hingga di bawah 1/4 total kapasitasnya, langkah pencegahan ini sangat efektif untuk menghemat ruang memori komputer agar tidak mubazir. Nah, berdasarkan analisis performa secara keseluruhan dengan menggabungkan konsep circular array dan strategi perubahan ukuran dinamis ini, kita bisa mendapatkan performa yang luar biasa. Seluruh fungsi inti mulai dari enqueue, dequeue, first, empty hingga len itu dijamin berjalan dalam waktu konstan. Nah, ini O1 amortize, bintang ini amortize. Nah, ini ada contoh kodenya. Oke, lanjut ke double-ended queues atau dequeues. Nah, struktur data ketiga yang kita pelajari itu adalah dequeue yang dirancang secara, ini kayaknya bacanya deck aja deh, deck queue itu masih deck. Nah, ini yang secara fonetik itu deck itu diucapkan sebagai deck. Nah, merupakan singkatan dari double-ended queues. Jadi deck itu double-ended queue. Nah, deck adalah struktur data menyerupai queue konvensional, namun ia dibekali dengan tingkat fleksibilitas yang jauh lebih tinggi. Nah, keunggulannya terletak pada kemampuan yang mengizinkan proses penambahan atau insertion maupun penghapusan atau deletion elemen yang dilakukan secara bebas di kedua ujung strukturnya, baik melalui ujung depan atau front maupun ujung belakang atau back. Nah, fleksibilitas ganda ini menjadikan ADT deck itu memiliki sifat yang jauh lebih umum dan mencakup kemampuan yang dimiliki oleh ADT stack maupun ADT queue yang biasa. Nah, kita lanjut. Nah, sebagai gambaran penerapan deck di dunia nyata, mari kita ambil contoh pengelolaan daftar tunggu pelanggan di sebuah restoran.
Nah, dalam situasi tertentu ada kalanya pelanggan yang berada di urutan paling depan telah dihapus dari antrean karena meja dilaporkan sudah kosong. Nah, tapi saat pelanggan berjalan menuju meja, ternyata meja tersebut belum selesai dibersihkan. Nah, menghadapi situasi dinamis ini, pihak restoran itu tentunya akan memasukkan kembali pelanggan tersebut ke posisi pertama antrean. Nah, di sisi lain, bisa saja terjadi kasus di mana pelanggan yang berada di posisi paling belakang merasa tidak sabar karena terlalu lama menunggu, lalu memutuskan untuk membatalkan antrean dan pulang. Nah, kasus dinamis seperti ini bisa diselesaikan dengan mudah oleh DEC melalui metode manipulasi dua arah, yaitu fungsi adverse untuk menyisipkan data kembali ke depan, kemudian ada atlas untuk menambah ke belakang, serta fungsi delete first dan delete last untuk menghapus elemen di masing-masing ujungnya, first di depan, last di belakang. Nah, secara internal DEC ini juga diimplementasikan menggunakan circular array dengan memelihara 3 variabel instance yang sama, yakni data, size, dan front. Khusus untuk operasi at first, sistem akan melakukan pengurangan indeks atau decrementing secara sirkular atau melingkar agar data baru bisa menempati slot kosong di sebelah kiri. Nah, bagi para developer Python, kita tidak perlu selalu membangun struktur data DEC itu dari nol. Nah, Python telah menyediakan kelas DEC bawaan yang sangat optimal yang termuat di dalam library standar melalui perintah from collection import deq. Nah, berdasarkan dokumentasi resminya, kelas DEC ini memberikan garansi performa waktu eksekusi yang sangat cepat, yakni yang konstan O1 untuk seluruh operasi penambahan maupun penghapusan yang terjadi di kedua wilayah ujung antrean. Tapi satu poin penting yang wajib diwaspadai oleh programmer adalah operasi manipulasi akan mengalami penurunan performa menjadi waktu linear atau waktu ON. Nah, apabila kita mencoba mengakses atau memodifikasi posisi elemen yang lokasinya berada di area tengah DEC menggunakan notasi indeks. Nah, sebagai kesimpulan dari materi perkuliahan stack, queue dan DEC, kita telah menuntaskan analisis mendalam terhadap 3 tipe abstract data type atau ADT linear utama dalam ilmu struktur data, yakni stack, kemudian queues, kemudian DEX. Nah, kita juga telah mempelajari karakteristik unik dari masing-masing ADT, mulai dari sifat LIFO pada stack atau last in first out pada stack atau tumpukan, kemudian sifat first in first out pada queue, hingga kebebasan akses dua arah pada DEQ. Jadi pada DEC bisa LIFO, bisa FIFO. Nah, kita juga telah membedah bagaimana taktik mengimplementasikan ketiga ADT tersebut, yakni stack, queues, dan DEX secara efisien menggunakan objek list bawaan Python. Nah, salah satunya dengan trik circular array. Nah, melalui pemahaman analisis performa eksekusi waktu dan ruang memori seperti O1, ON yang tadi itu, diharapkan kita dapat dengan bijak memilih struktur data yang paling optimal dan paling efisien dalam menyelesaikan berbagai problem komputasi di masa mendatang. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih salah atau ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.